Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Ya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Franky. Ya. Dalam acara menabur kebenaran. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat firman Tuhan. Ya. Yang akan membuka wawasan kita dalam mengikut Tuhan. Ya. Agar kita tidak seperti kata dalam tempurung, ya. Kita semakin merasa tertekan, ya, dengan dunia yang menurut pandangan kita justru seperti menekan kita, ya. Gerak kita sepertinya terbatas, ya. Ya. Karena pikiran kita hanya tertuju kepada apa yang kita lihat, ya, dan apa yang kita rasakan. Padahal dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7 berkata apa? Hidup ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Nah, baik. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk membuka pikiran kita berdasarkan firman Tuhan, ya. Agar wawasan kita dalam mengikut Kristus itu tidak picik, ya, tidak sempit, dan akhirnya kita kecenderungannya, ya, gampang menjadi lemah, ya. Terus yang lebih parah lagi, ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus karena dia tidak kuat, ya, menghadapi berbagai macam tekanan dalam hidupnya, ya. Saat ini kita akan melihat apa yang diajarkan oleh pemazmur, khususnya Mazmur 37 ini, ya. Menurut saya Mazmur 37 ini agak berbeda dengan mazmur yang lain, ya. Karena biasanya mazmur yang lain itu berisi tentang puji-pujian, berisi tentang doa. Nah, Mazmur 37 ini kalau menurut saya itu berisi tentang pengajaran khusus, ya. Buat saya dan saudara yang mengikut Tuhan, ya, dalam menyikapi, menilai setiap apa yang kita alami ini, ya, yang justru menyebabkan kita semakin tertekan. Nah, baik, saat ini kita akan belajar bagaimana kita menyikapi, ya, kenyataan hidup dalam mengikut Tuhan yang seringkali kita katakan ini tidak adil, ya. Mari kita akan melihat dalam Mazmur 37, ya. Dari Daud, ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, ya. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada. Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah atau berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 37 ini dia seperti ada diskusi dengan dirinya, ya. Dia berkata dalam ayat 1 dan kemudian dijawab dengan ayat yang kedua, ya, dan hampir seperti itu, ya, terus menerus, ya.
Nah intinya kenapa kita itu seringkali justru merasa tertekan dengan hidup ini ya, di dalam mengikut Kristus. Persoalan yang pertama dalam kitab Mazmur 37 ini menjawab kita ya, karena kita cenderung membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Berhentilah untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Kalau kita membaca Mazmur 37 ini, pemazmur itu menjadi marah ya, dan tidak suka melihat orang lain itu yang menurut dia itu orang itu tidak ikut Tuhan ya. Pemazmur mengatakan mereka itu sebagai orang fasik ya. Orang fasik itu dalam kitab Mazmur 10 itu batang hidungnya menghadap ke atas ya. Batang hidungnya menghadap ke atas ya. Artinya orang yang fasik itu kalau pengertiannya batang hidung menghadap ke atas itu seperti saudara lihat orang yang berjalan seperti ini. Nah, ya itu angkuh ya. Orang fasik itu orang yang angkuh ya. Kalau kita melihat dalam Mazmur 10 ya, mengenai orang fasik itu ya, mereka itu dikatakan seperti apa ya? Orang yang tidak peduli dengan Tuhan ya. Mereka itu berkata dalam hati tidak ada Tuhan ya. Nah, saudara lihat, saya baca ya dalam Mazmur 10 ya. Ayatnya yang ketiga ya. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya ya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Nah ya itu ya. Mazmur 10 ayat 4 ya. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikiran orang fasik ya. Nah, Mazmur menjelaskan orang fasik itu seperti batang hidungnya menghadap ke atas. Jadi mereka itu sangat sombong. Mereka dalam pemikirannya itu tidak menganggap hidup ini ada Tuhan ya. Makanya kalau saudara baca dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 ya. Mazmur Yeremia 17 ayat 5 berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu orang fasik ya. Orang fasik itu lebih mengandalkan kekuatannya, mengandalkan orang lain, mengandalkan sesamanya. Dan akhirnya dia tidak dekat dengan Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan ya. Seperti itu orang fasik ya. Mazmur berkata Allah itu tidak akan menuntut, kata orang fasik ya. Tidak ada Allah ya. Ya, jadi dia itu menjadi Tuhan. Tuhan kecil ya. Dan dia tidak perlu merasa ada Tuhan dalam hidup ini ya. Nah, itu kita boleh pikir orang-orang seperti itu orang-orang ateis ya. Tidak perlu ada Tuhan ya. Buktinya segala sesuatu saya bisa. Dan ada banyak orang-orang seperti itu ya. Dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia hidup jauh dengan Tuhan ya. Dan kelihatan hidup mereka itu berhasil ya. Mereka berhasil ya. Ya misalnya gemuk-gemuk katanya mereka ya. Sehat-sehat mereka. Sedangkan saya kurus-kurus dan sakit-sakitan. Apa betul seperti itu dah ya? Ya. Itu persoalannya karena hal yang pertama, orang ini cenderung membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Jadi salah satu persoalan orang itu menjadi marah, menjadi tidak suka dengan orang-orang yang tidak sama dengan dia. Ya. Itu karena dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya. Jadi hal yang penting dalam mengikut Kristus supaya kita tidak tambah tertekan dengan keadaan yang ada. Berhentilah untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya.
Karena kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita melihat orang lain lebih enak, kita melihat orang sana itu lebih sehat, belum tentu saudara ya. Saya pernah diajak berkeliling oleh seorang yang kaya, ya. Dia pengusaha properti. Ya. Sehari itu dia mengajak saya untuk keliling-keliling dengan mobilnya, saudara. Kami berdua. Ya. Sehari itu dia minta saya menemani dia. Dan dia menceritakan permasalahan kehidupannya. Bagi saya orang ini nyaman banget saudara. Ya, mobilnya ada banyak. Dan dia punya rumah luar biasa besar. Ya, dan banyak uang. Tapi ternyata dia cerita ke saya selama dia mengajak saya berkeliling sehari penuh itu. Ya, dia menceritakan keadaannya, sebenarnya dia sedang tertekan. Mungkin orang melihat saya, Pak Frankie, nyaman ya, saya di mobil mewah. Saya makan-makan enak, ya, rumah saya besar, ya, saya punya banyak uang. Tapi apa mereka tahu kalau saya ini sehat? Dan apa mereka tahu kalau uang-uang yang saya miliki itu justru membuat saya ketakutan, ya. Ada yang saya harus kembalikan di bank, ya. Ya, saya kalau tidak utang di bank, tidak mungkin saya bisa punya seperti ini. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kadang-kadang kita cenderung menilai orang dari luar saja, ya. Padahal kita tidak tahu kedalaman hidup mereka. Saya akhirnya tahu bahwa ternyata orang yang kelihatannya kaya raya itu belum tentu mereka itu bahagia. Ya. Karena mereka hidup justru dalam kekhawatiran. Ya. Orang yang banyak uang itu akan khawatir kalau sampai miliknya itu berkurang. Makanya jangan heran mereka akan terus mengejar dan akhirnya ya itu faktornya yang dampaknya yang terjadi dalam hidup mereka bisa sakit dan lain sebagainya. Jadi pemazmur ini sebenarnya dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tidak bisa melihat kenyataan hidupnya yang sesungguhnya itu diberkati Tuhan. Dan kalau saudara memperhatikan di sini, dia akhirnya akan menyatakan ya, kalau orang-orang fasik itu ya segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Ya. Dia juga berkata di dalam ayatnya yang ke-10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya maka ia sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita memperhatikan persoalan terbesar dalam hidup ini yang membuat kita itu semakin tertekan ya, dalam mengikut Tuhan karena kita memiliki kecenderungan membanding-bandingkan. Ya, mulai sekarang Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau bisa merasakan damai, sejahtera, sukacita, ya. Berhenti membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, ya. Belum tentu orang yang engkau lihat itu bahagia, ya. Engkau melihat dari jauh memang kelihatan bahagia, dia duduk di sofa yang empuk, tempat tidur yang nyaman, dia bisa keliling Eropa. Belum tentu mereka bahagia Bapak Ibu ya. Itu kan hanya pandangan saudara, kacamata kita ya. Tapi ketika saya bergaul dengan mereka, saya baru tahu ya. Jadi baru tahu ya. Ada orang yang tidur di uang saudara ya, di spring bednya itu di bawahnya itu uangnya ternyata ya. Karena beberapa waktu yang lalu itu kan ada beberapa bank yang dilikuidasi sehingga dia takut menabung uangnya di bank dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga dia taruh di bawah kasur, di bawah spring bed, dia tidur tapi dia tidak merasakan kenyamanan ya. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau kita ikut Tuhan itu nyaman ya. Tapi pikiran kita sendiri, pandangan kita sendiri yang membuat kita tidak nyaman karena kita cenderung membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Makanya kan surat Ibrani mengatakan dan Mazmur berkata juga, pandanglah kepada Tuhan ya. Jangan memandang orang lain, jangan menilai-nilai menurut kacamatamu sendiri. Karena belum tentu apa yang kau lihat itu seperti itu ya. Itu yang pertama ya. Jadi persoalannya akhirnya kita menjadi marah, ya, kita jadi iri hati, kita jadi gelisah. Kok kenapa ya saya tidak sama dengan mereka? Itu salah kita sendiri. Karena kita menilai dan membanding-bandingkan dengan diri kita sendiri. Ya. Salah satu faktor orang menjadi stres
karena dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya. Berhentilah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Yang kedua, ya, kalau saudara memperhatikan di sini ya, ada pernyataan seperti ini ya. Percayalah kepada Tuhan, ya. Ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan, ya. Dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, ya. Percayalah kepada Tuhan, ya. Jadi sebenarnya kita tidak akan mengalami tekanan yang terlalu amat berat dalam hidup ini kalau kita itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya. Kalau saudara dan saya itu percayanya 50% saja sama Tuhan, ya. Jangankan 50%, 99%. Ada 1% yang saudara masih ragu dengan Tuhan. Ya. Itu tidak benar, ya. Itu bukan percaya. Kalau percaya, ya, saudara akan seperti bayi dalam pelukan ibunya, ya. Itu percaya 100%, saudara, ya. Jadi bayi ini tidak pernah ragu dengan ibunya, ya, apakah dia akan jatuh, ya. Seperti saya itu kan punya cucu, ya. Saya seringkali bermain-main dengan cucu, misalnya cucu saya ini umur 6 tahun ya. Saya kadang taruh di atas tempat yang tinggi, kemudian saya bilang, ayo loncat, loncat. Dia berani loncat walaupun agak jauh. Kenapa dia berani loncat di tempat yang tinggi kepada saya? Karena dia percaya tidak mungkin kakeknya, opanya itu akan membiarkan dia jatuh. Ya. Tidak mungkin. Ya. Demikian juga dengan orang tuanya, dia tidak mungkin. Ya. Nah, itu yang namanya percaya, saudara. Kalau saudara mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, segala kekhawatiran, ketakutan, ya, kecemasan, apapun yang saudara rasakan itu, ya, itu tidak akan membuat saudara semakin tertekan, ya. Karena saudara percaya penuh kepada Tuhan, ya. Seperti yang saya gambarkan tadi, cucu saya dan seorang anak itu dengan orang tuanya, ya. Karena dia mempercayai Tuhan, ya. Jadi tekanan itu terjadi dalam hidup kita, ya. Ketidaknyamanan itu terjadi dalam hidup kita. Itu karena persoalannya ada pada kita sendiri, ya. Bukan pada orang lain, pada diri kita sendiri. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan itu penuh dengan keraguan-raguan, ya. Kita belum 100% mempercayai Tuhan, ya. Masih ada berapa persen yang saudara tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara tahu, ya, Yakobus 2 itu ayat 19 berkata, setan pun percaya, ya. Jadi setan itu percaya Tuhan, tapi setan itu tidak pernah mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Justru setan itu mau orang mempercayakan diri kepada dia. Dan dia mau juga supaya Tuhan menyembah dia. Dalam Yesaya pasal 14, 13, 14 itu. Saudara baca, ya. Setan itu ingin disembah. Ya, bahkan dia ingin disembah oleh Tuhan Yesus. Ya. Padahal dia percaya Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi persoalan terbesar dalam hidup ini, ya, karena kita kurang mempercayai Tuhan, ya. Kurang mengimani Dia, ya. Ada istilah dua kata yang dipakai dalam bahasa Inggris, believe and trust, ya. Kata trust ini kalau believe saudara percaya, tapi saudara tidak pernah mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Beberapa waktu yang lalu istri saya kena COVID, ya. Dia bilang ini, papa tidak usah takut. Ya. Kalau saya mati, ya, dia bilang seperti itu, ya. Saya mau ketemu Tuhan Yesus. Kenapa takut mati? Dia bilang, ya. Gak perlu takut mati, ya. Oh, mau ketemu dengan Tuhan Yesus kok takut, dia. Mau pergi ke tempat yang enak kok takut, ya. Jadi ketika terkena virus itu istri saya itu, dia sangat percaya, ya. Kalaupun saya hidup, puji Tuhan. Tapi kalau saya pun harus mati dengan penyakit, dengan virus ini, saya tidak takut. Itu istri saya itu mengokohkan saya, ya, sebagai pendeta.
Saya tidak takut ya. Ya. Jadi itu orang kalau sungguh-sungguh percaya ya, hidupnya di tangan Tuhan itu, dia nggak takut dengan segala-galanya. Bahkan kematian pun dia tidak takut. Dia bilang kalau orang mau mati, kok sekarang orang banyak berusaha menghindari kematian. Wong orang mau ketemu Tuhan Yesus loh. Sudah mau ketemu dengan Sang Juru Selamat, Sang Penyelamat yang menyelamatkan saya. Kenapa takut? Nah, jadi ketakutan itu karena kita kurang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kekhawatiran itu terjadi, kecemasan itu karena kita kurang mempercayai Tuhan. Dan jangan heran ada banyak orang Kristen itu merasakan tidak nyaman dalam mengikuti Kristus. Itu terbukti dari keyakinan mereka itu belum sungguh-sungguh. Ya. Kalau orang itu sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, ya, sumber kehidupan. Yohanes pasal 14 itu berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, sumber hidup. Kenapa takut? Ya, saya mati itu hanya badan saya yang mati. Tapi roh saya kembali kepada Tuhan. Dan dia akan memberi saya tubuh yang baru sesuai dengan janji dari firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus ya. Pasal yang ke-14-15 ya. Pasal 15 ya. Ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita mati, Tuhan akan memberi kita tubuh yang baru pada hari kebangkitan. Ya. Jadi tekanan itu muncul karena kita kurang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi makanya pemazmur berkata, percayalah kepada Tuhan ya. Dan lakukan saja yang baik. Jadi, saudara tidak perlu kepo ya, dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara tidak perlu terbawa dengan apa yang saudara lihat ya. Nah, kebanyakan ada istilah kepo ya sekarang orang ya. Sudah lakukan saja yang baik menurut saudara ya. Kita nggak usah terlalu terpengaruh dengan apa yang kita lihat dengan orang melakukan ini, sudahlah ya. Yang terpenting ada dari diri kita sendiri di depan Tuhan ya. Jadi lakukan yang baik ya. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan dalam hidup ini. Terus berusaha untuk dekat dengan Tuhan, itu hal-hal yang baik. Jangan pernah terpengaruh dengan orang-orang, mereka loh tidak ikut Tuhan kok kenapa hidupnya baik. Ya mereka loh punya gini, padahal mereka tidak pernah datang kepada Tuhan. Sudah saudara lakukan terus apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Gak usah mengikuti apa yang mereka lakukan yang sesungguhnya itu mempengaruhi dan menjebak saudara untuk sama seperti mereka. Ya. Jadi itu yang kedua ya. Percaya gitu ya. Hidup ini karena percaya ya. Bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 ya. Hidup ini karena percaya, bukan karena saudara melihat ya. Apa yang saudara lihat itu akan membuat saudara terpengaruh ya. Terus kemudian ya ada ayat yang berkata bagian yang keempat, ayat 4 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu ya. Bergembira ya. Jadi penting yang namanya hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Menyikapi segala keadaan itu dengan sukacita ya saudara ya. Hadapi segala sesuatu dengan sukacita seperti Rasul Paulus ya. Aku akan tetap bersukacita ya. Meskipun dia di dalam penjara, dia tidak melihat situasi yang dia hadapi. Dia tidak memperhatikan apa yang dia alami ya. Tapi dia tetap menjalani hidup dengan sukacita ya. Itu ciri khas anak-anak Tuhan ya. Menyikapi segala keadaan itu dengan sukacita ya. Tidak usah marah ketika orang memperlakukan apa yang saudara tidak suka dengan apa yang orang perlakukan kepada saudara. Saudara tidak usah marah ya. Itu baik atau tidak baik, tidak usah marah ya. Sebenarnya dari situ kita akan terbukti kalau sesungguhnya kita itu mengimani kalau Tuhan ada di balik semua yang kita alami ya. Jadi Tuhan ada di balik semua yang kita alami. Sehingga kita nggak perlu marah ya. Seperti saya pernah menyampaikan ketika Daud itu dikutuk-kutuk oleh si Simei dalam kitab 1 Samuel ya. Pada waktu dia melarikan diri dari kejaran anaknya Absalom yang mengambil takhta kedudukannya sebagai raja dengan cara yang kasar. Daud pergi meninggalkan istana bersama rombongannya,
pergi mengungsi, melarikan diri. Dan dalam perjalanan si Simei itu mengutuk dia, terkutuklah engkau orang dursila, hai orang penumpah darah. Nah, kemudian saudara, justru yang marah itu Abisai ya anak Seruya. Dia bilang, Tuhan ku izinkan aku mau nyebrang untuk memenggal kepala anjing itu ya. Tapi Daud berkata, tidak usah. Kenapa kamu mau yang marah? Saya tidak marah loh. Ya, kalau memang Tuhan menyuruh dia untuk mengutuk saya, apa urusanmu dengan aku? Ya. Jadi Daud sangat percaya kalau Tuhan itu ada di balik semua perkara hidupnya. Ya. Tuhan tahu apa yang dia alami. Makanya Daud tetap menghadapi dengan sukacita. Ya. Dia percaya bahwa Tuhan tahu kok apa yang dia lakukan. Nah saudara, kalau saat ini saudara sedang diperlakukan oleh orang lain dengan tidak wajar, saudara sedang dituduh sesuatu, difitnah atau diperlakukan secara tidak wajar, tidak usah marah ya. Kata firman Tuhan ya, berhentilah marah, ayat 8 ya, dan tinggalkan panas hatimu ya. Itu hanya akan membawa engkau kepada kejahatan ya. Jadi jangan marah ya. Sebenarnya marah itu boleh ya, tapi untuk apa kita marah ya? Jadi sekali lagi ya, kalau kita marah sebenarnya boleh ya. Itu reaksi tubuh kan kita, reaksi tubuh kita ketika kita diperlakukan sewena-wena oleh seseorang, diperlakukan secara tidak adil. Tapi untuk apa ya? Kalau kita marah ya, membalas marah, bukankah itu akan menimbulkan persoalan baru ya? Selain saudara akan semakin tertekan karena dikuasai oleh hawa nafsu kemarahan ya, yang membara dalam dirimu, dan engkau semakin terasa sesek karena amarah sedang bekerja di dalam hati dan pikiranmu ya. Justru itu akan menambah masalah baru ya. Mazmur 4 berkata demikian ya. Mazmur pasal yang ke 4 ya. Ayatnya yang ke-5 ya. Biarlah kamu marah ya. Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam ya. Berkata-katalah di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam ya. Jadi itu yang marah itu memang itu reaksi tubuh ya. Reaksi tubuh ketika kita merasa diperlakukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita marah ya. Memang ketika kita marah, kalau kita diperlakukan oleh orang lain secara tidak wajar, saudara berhak untuk menegur dia ya. Marah tapi bagaimana marah yang tidak menimbulkan dosa ya. Saudara tidak harus membentak-bentakkan ya. Ketika saudara diperlakukan secara tidak wajar, saudara menegur, janganlah ya itu, saya tidak suka dengan cara seperti itu. Tapi kan saudara harus membentak dan berteriak-teriak, apalagi menyimpan dendam dan ingin membalas orang itu justru akan menimbulkan masalah baru ya. Apalagi ketika saudara berdiri untuk melakukan balasan kepada orang yang menyakiti saudara, itu justru akan menimbulkan persoalan yang lebih besar. Jadi ketika kita diam ya, sesungguhnya Tuhan yang bekerja ya. Ketika saya dan saudara diam, Tuhan akan bekerja ya. Jadi saudara ya, memang sulit ya untuk mengontrol diri ya. Makanya kan dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jadi ketika kita mendapat perlakuan yang tidak benar, saudara harus mampu menguasai diri ya. Terus berusaha untuk tenang. Seperti pemazmur berkata ya, berkata-katalah di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam ya. Biarlah kamu marah ya, boleh marah ya. Tetapi jangan berbuat dosa. Orang akan berbuat dosa ketika dia melakukan pembalasan, ketika dia memaki orang yang memarah, dia ketika dia mengumpat, ketika dia mengeluarkan kata-kata kotor atau hal-hal yang berwujud ada dampak dari kemarahan, itu justru akan menimbulkan dosa ya. Dan itu akan menimbulkan persoalan baru. Itu yang saya maksudkan dengan persoalan baru ya. Jadi kata firman Tuhan, mendingan kita berdiam diri. Ketika engkau berdiam diri,
Tuhan akan bertindak. Ya, sudah lihat ya ayatnya yang ke 7 ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hatimu. Jangan marah, itu hanya akan membawa engkau kepada kejahatan. Ayat sebelumnya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi ketika kita diam dan menyerahkan semua kepada Tuhan, diam bukan berarti pasif ya. Diam aktif, artinya saudara diam tidak melawan dia, ya. Tidak mengambil tindakan untuk melawan dia. Ya. Saudara diam untuk menyerahkan masalahmu kepada Tuhan. Ya, Tuhan, inilah yang saya hadapi. Ya. Saya tidak akan membalas dia karena pembalasan bukan hakku. Ya, kata Paulus dalam Roma pasal 12. Saya serahkan kepada Tuhan orang ini ya. Ya. Tuhan akan bertindak, saudara. Ya. Saya sudah banyak pengalaman seperti itu. Ketika orang memperlakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada saya diam, saya berdoa, dan Tuhan yang bertindak, saudara. Ya. Kalau Tuhan yang bertindak itu fatal, saudara. Ya. Saya sampai kasihan lihat orang yang dibalas oleh Tuhan. Ya. Ya. Saya justru berdoa minta Tuhan tolong orang ini diampuni Tuhan. Ya. Makanya jadi pengikut Kristus itu sebenarnya ketika saudara punya pemikiran yang sesuai dengan firman Tuhan, ya, saudara menerapkan apa yang firman Tuhan katakan, saudara akan merasa nyaman, ringan, tenang. Ikut Tuhan itu enak, saudara. Saya merasakan ikut Tuhan itu enak, nyaman, diberkati. Ya. Karena setiap apa yang saya alami itu saya tidak akan bereaksi secara emosional. Ya. Jadi seperti orang yang reaktif ya, menyala-nyalakan, terus akhirnya jadi pesimis, jadi tawar hati, putus asa, itu tidak boleh seperti itu ya. Mari kita belajar kepada pemazmur, karena orang yang sebenarnya pertama itu, saudara lihat yang saya sampaikan tadi, tidak membanding-bandingkan dengan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, orang yang memiliki iman yang teguh, ya, percaya sungguh-sungguh. Dan yang ketiga itu, kalau saudara perhatikan di sini, ya, kita tahu bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan kita itu ada Tuhan di balik semua perkara hidup kita, ya. Dan saudara melihat bahwa ternyata Tuhan itu akan berkarya untuk kebaikan kita semua. Jadi untuk saat ini, apapun yang sedang kau hadapi, ya, engkau akan merasa tenang, damai, nggak perlu marah, engkau tidak akan merasa gelisah. Ya. Kalau engkau itu menyerahkan seperti yang dilakukan, menyerahkan apa-apa yang engkau alami, seperti yang dialami oleh pemazmur. Ya. Dia bisa merasakan sukacita. Ya. Kita nggak perlu bereaksi marah, ya. Tapi kita justru menyikapi segala sesuatu dengan sukacita, ya. Dan disitulah Tuhan akan bekerja, ya. Jadi ketika kita mau melakukan firman Tuhan nih, saudara akan merasakan bahwa ternyata mengikut Tuhan itu indah sekali, ya. Jadi persoalan terbesar dalam hidup ini ketika kita punya pemikiran yang negatif, kita cenderung membanding-bandingkan kita dengan diri kita dengan orang lain, kita bereaksi reaktif ketika kita diperlakukan hal yang tidak adil, dan kita tidak mempercayai Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, ya. Katakan seperti Rasul Paulus, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13, ya. Karena bersama Yesus kita akan cakap menanggung perkara besar dalam hidup ini. Ya. Tetap semangat ikut Tuhan Yesus, jangan mundur. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.